Di hadapan lu 4 buah tang snapring. Nah, jadi gua ambil satu contoh. Nah, ini dia membuka keluar dan ini malah membuka ke dalam ya. Nah, seperti ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bertemu lagi di channel J3. Kali ini masih seputar untuk hand toolnya Haston ya. Nah, ini dari kemarin belum lama kita sering ngebahas pliersnya dari Haston. Memang banyak banget ya. Kalau kita bahas satu buah tang itu banyak banget. Dan di depan lo ini ada namanya tang snapring ya, atau biasa kita suka sebut itu tang yang bisa buka spi ya. Nah, atau ring. Nah, dia banyak macam ya. Size-nya juga berbagai macam juga. Ini di depan lu, kalau yang ini dia 6 in semua. Nah, ada juga yang 7 in, 8 in kalau nggak salah ada. Nah, setahu gua untuk tang snapring ini mohon dikoreksi ya. Setahu gua dia memang rata-rata biasanya umumnya 4 buah seperti ini. Bengkok, buka dalam, buka luar. Lurus, buka dalam, buka luar. Apa sih Bang buka dalam, buka luar? Nah, sebelum kita buka, gua kasih tahu dulu untuk 6 in ini ya, ini hampir rata-rata harganya di 39.000 sampai 40.000 atau 41.000 lah. Nah, ini jadi sangat murah banget. Kita langsung buka aja ya, nanti gua akan jelaskan. Oke, ini udah ada di hadapan lu 4 buah tang snapring. Nah, jadi gua ambil satu contoh. Nah, ini dia. Ya, ini yang tang snapring posisinya lurus. Nah, ini pada saat kita pencet dia akan membuka posisinya keluar ya. Nah, kalau yang ini berbalik, pada saat kita pencet dia akan memposisikan dia akan ke dalam ya. Layaknya seperti tang-tang pada umumnya. Nah, jadi dia menjepit pada saat kita buka, dia menjepit, dan kalau di sini pada saat kita pencet seperti ini dia malah membuka keluar ya. Dia membuka keluar dan ini malah membuka ke dalam ya. Nah, seperti ini, dan dia sudah dilengkapi juga ada springnya ya. Nah, di sini juga dia udah ada springnya. Nah, spring ini akan memudahkan kita pada saat kita pencet dia akan kembali lagi ke asalnya. Nah, makanya kalau bisa kalian lihat, ini posisi nggak dipencet dia menutup, ini posisi tidak dipencet dia membuka. Nah, seperti itu. Nah, sebetulnya untuk yang bengkok dia sama aja, cuma memang ada beberapa case dalam pembongkaran suatu engine ya, nah, atau apapun itu. Nah, ini biasanya kita membutuhkan yang bengkok nih. Kadang-kadang ada yang posisinya memang dia di dalam dan agak sedikit sulit. Nah, ini kita bisa gunakan yang bengkok, lebih enak daripada menggunakan yang lurus. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk cara kerja dia sama aja. Yang ini dia pencet buka luar, ini dia pencet buka dalam. Nah, ini sama aja, jadi nggak ada yang membedakan. Dan terkadang ya, nah ini nih kadang-kadang yang sering kali, beberapa kali gue sering temuin, gue nggak tahu diameter yang di paling ujung ini ya dia mengikuti inch-nya si tang atau tidak. Nah, kadang-kadang gini, gue punya tang kayak gini ya. Nah, pada saat ada sepi yang gue mau buka, nah dia posisinya ini nih, apa namanya, lingkarannya nggak pas biasanya. Nah, entah tangnya memang yang size-nya kebesaran atau memang kita kecilin. Nah, ini gue juga belum paham banget ya, lupa inget. Nah, tapi sering kali suatu case ya dimana belum lama itu gue sempat bongkar ya. Nah, itu ada suatu case itu dimana gue akhirnya gue papas ya. Gue papas karena lingkar ujung ini terlalu besar. Jadi gue papas supaya lebih kecil gitu. Cuma sering kali biasanya setelah gue papas itu ya, setelah gue pakai ya, itu biasanya sering patah biasanya, penyebabnya seperti itu. Nah, ini gue nggak tahu apakah diameter ini akan mengikuti ya size-nya inch dari mana pada tang ini atau tidak. Nah, itu gue belum tahu. Nanti mungkin kalau misalnya gue review pas ya, yang satu ada 6 in, ada 7 in, ada 8 in. Nah, ini diameternya gue bisa ukur nih, istilahnya diameter di ujung ini seperti itu. Nah, ini gue berikan sedikit ya. Di sini ada spi yang harus kita buka menggunakan snapring ini. Nah, ini seperti ini. Nah, di sini ada apa namanya, kunci torsi. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ada dia menggunakan dia menggunakan spi ya di sini. Nah, ini 6 in yang gue cobain. Nah, ini dia pas nih kayaknya nih lubangnya ya. Nah, jadi seperti ini. Ini kita tempelkan. Nah, ini seringkali memang dia nggak ngepas ya. Ini yang tadi gue katakan di awal. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada beberapa case. Nah, dimana lubang ini dia tidak muat nih dengan ini nih ya. Ini sedangkan ini udah 6 in. Nah,
Ya, ini gua beberapa kali mencoba ya. Kadang-kadang menggunakan beberapa merek apapun itu kadang-kadang sering kali kayak gini. Sering banget kejadian-kejadian yang seperti ini nih. Nah, jadi intinya ya, ini gua harus papas sih kalau misalnya kita mau coba buka ini ya. Nah, jadi intinya kalau yang seperti ini, SPI yang seperti ini kita butuhnya buka keluar ya. Buka keluar. Nah, ini gua nggak bisa coba, sayang banget. Nah, ini yang tadi baru gue sebutin di awal ya, kejadian ya. Jadi dia nggak bisa pas. Nah, seperti gini ya, dia buka luar dan ada lagi nanti yang posisinya buka ke dalam. Biasa kalau posisi buka di dalam itu dia adanya di dalam ya, adanya di bagian dalam. Nah, adanya di bagian dalam, nanti kita tinggal pencet ya, nanti kita keluarin seperti itu. Nah, ini cukup disayangin, ini nggak bisa kita buka. Nah, ini jadi case-nya itu yang sering kali gue temuin itu ya kayak gini ya. Jadi kadang-kadang ada yang nggak ngepas untuk bolongannya. Jadi bolongannya itu nggak ngepas nih, padahal ini udah 6 in ya. Nah, bukan cuma hanya merek ini aja, tapi sering kali kadang-kadang. Jadi gue kadang-kadang tuh suka makanya punya banyak kadang-kadang untuk tang snapring ini. Jadi kalau misalnya ada beberapa case kondisi tertentu harus gue papas ya gue papas, mau nggak mau. Nggak mungkin, karena kalau SPI itu kita congkel-congkel, bukannya nggak bisa, tapi malah melainkan nanti SPI-nya kebanyakan yang rusak seperti itu. Oke, mungkin nanti ke depannya kita akan coba ulik lagi ya, ataukah mungkin ini harus menggunakan tang yang di bawah 6 in seperti 5 in ya. Tapi kebetulan kali ini di depan lu udah ada 6 in dan kurang lebih penggunaannya seperti itu. Nah, gue juga nggak bisa nyoba nih karena banyak banget ya. Kita harus nyari biasanya bagian-bagian yang kayak gini tuh biasanya di satu kendaraan sih pasti umumnya pasti bakal ada, nggak mungkin nggak ada. Entah di bagian kaki-kaki ataupun seperti motor di CVT itu gue lupa deh, kayaknya ada ya kalau di CVT ya. Gue lupa, harusnya ada di bagian CVT, tapi nggak setiap CVT motor itu sama ya, seperti itu. Oke, yang pasti sih kalau kita ingin melengkapi satu buah tools ya, ini adalah tools yang wajib buat kalian milikin, terutama untuk di bidang otomotif. Sebetulnya nggak juga, bukan cuma hanya di otomotif aja, tapi ada di beberapa case kita akan membutuhkan tang snapring seperti ini. Oke, jangan lupa cek di deskripsi untuk membawa pulang produk tersebut ya. Semoga video ini bermanfaat. Gue Gugun, pamit undur diri. Kita bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum.